Episode 8. Mendapat hadiah karena tulus memuji. Dikarenakan arah jalan pulang ke apartemennya searah dengan jalan menuju rumah Sasa dan Zen, Noah memilih mengantarkan mereka lebih dulu daripada mendahului mobil mereka. Dan setelah mereka sampai rumah, barulah ia memacu motornya kencang menuju apartemen miliknya. Noah sampai di apartemennya waktu menunjukkan jam 1 dini hari. Setelah memarkirkan motor di tempat parkir khusus, saat dalam perjalanan menuju apartemen miliknya, ia tiba-tiba saja mendengar suara sistem dalam kepalanya. Selama Tuhan telah menyelesaikan misi bekerja melindungi Nona Sasa dari mantan kekasihnya yang sedang marah, dikarenakan ia melihat mantan kekasihnya sedang dekat dengan pria lain. Mendapatkan hadiah misi, uang tunai 250 juta rupiah, 500 poin level, keterampilan membaca pikiran. Noah ingin sekali menampar wajahnya saat ia mendengar hadiah yang kali ini berikan sistem padanya. Selain limpahan uang yang sangat besar serta jumlah poin level, ia juga mendapatkan keterampilan yang diyakini sangatlah berguna untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain. Dengan begini, ia kelak dapat terhindar dari penipuan atau kebohongan karena apa yang sedang dipikirkan orang lain. Dengan mudah, ia dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkan orang itu. Niat baik ataupun niat buruk seseorang padanya juga dengan mudah diketahui. Jika ia bisa menjauhkan diri dari orang yang memiliki niatan buruk dan mendekatkan diri pada orang yang baik padanya. Sistem, kamu memang yang terbaik. Tak sungkan Noah menguji sistem yang benar-benar telah merubah nasib kehidupannya. Dari yang semula dijauhi keberuntungan, kini keberuntungan seolah sedang mengantri untuk dirinya. Tuhan dengan sangat tulus telah menguji sistem. Merasa tersentuh dengan pujian Tuhan, sistem memberikan hadiah pada Tuhan, 1 unit rumah di perumahan elit Diamond Star. Sistem telah mengurus surat-surat kepemilikan secara legal, dan unit rumah nomor 1 telah menjadi milik Tuhan. Untuk kunci rumah, kartu akses memasuki komplek perumahan, serta surat-surat kepemilikan, semua telah berada di kamar Tuhan. Noah benar-benar menampar wajahnya saat sistem kembali memberinya hadiah hanya karena memuji dengan tulus. Dan hadiah itu tidak main-main. Perumahan elit Diamond Star bukanlah komplek perumahan biasa. Perumahan itu adalah tempat berkumpul orang-orang kaya. Dan untuk harga unit paling murah di tempat itu harganya bisa mencapai belasan miliar. Lalu kini ia mendapat rumah nomor 1, yang mana rumah itu adalah yang terbesar, termewah, dan terbaik yang ada di perumahan elit Diamond Star. Dari artikel yang pernah ia baca, ia tahu harga rumah itu bukan belasan miliar ataupun puluhan miliar, melainkan lebih dari 100 miliar. Harga yang sangat fantastik untuk sebuah rumah, tapi harga senantiasa sebanding lurus dengan apa yang didapatkan. Dan Noah benar-benar masih sulit percaya jika unit rumah terbaik di kompleks perumahan elit Diamond Star, kini rumah itu menjadi miliknya, hanya gara-gara ia memuji sistem. Keberuntungan sepertinya memang sedang mengantri untuk satu persatu datang padaku. Noah segera beranjak bangkit dari duduknya di ruang bersantai. Lalu ia segera pergi ke kamarnya untuk melihat surat-surat kepemilikan rumah, kunci rumah, serta kartu akses supaya dirinya bisa memasuki komplek perumahan elit Diamond Star. Noah tersenyum lebar melihat apa yang dikatakan sistem nyata sudah berada di kamarnya, dan semuanya tertata rapi di atas tempat tidur. Dia tak bertanya kepada sistem tentang bagaimana ia melakukannya. Keberadaan sistem saja sudah merupakan sesuatu yang luar biasa untuknya. Jadi ia merasa tak perlu bertanya bagaimana sistem mendapatkan semua ini untuknya. Lagi pula sistem mendapatkan semuanya secara legal. Jadi ia tidak sedang melakukan pelanggaran hukum. Tidak ingin kehilangan barang-barang berharganya seperti surat kepemilikan rumah, surat kepemilikan mobil, dan surat kepemilikan motor. Ia memutuskan menyimpan barang-barang itu di inventory sistem yang sudah pasti terjamin keamanannya. Begitu seluruh barang berharganya tersimpan di inventory, berkat bantuan sistem, Noah melihat semua barang-barang yang ada di kamar apartemennya. Benar-benar tidak ada sesuatu yang berharga di kamar ini kecuali pakaian baru yang baru saja aku beli. Di masa lalu, ia jarang membeli sesuatu yang berharga untuk dirinya karena uang miliknya ia prioritaskan untuk ditabung dan memanjakan Nancy. Untuk mencukupi dua hal yang ia prioritaskan, uang sisanya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan biaya transportasi. Ternyata dulu aku benar-benar bodoh karena rela hidup susah demi kebahagiaan wanita yang begitu saja membuangku setelah ia mendapatkan gantinya yang jauh lebih baik dariku. Noah tak menyesal, tapi ia akan berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam situasi yang sama seperti masa lalunya. Tidak menemukan sesuatu yang berharga, Noah segera saja memasukkan seluruh pakaian barunya ke dalam koper lawas miliknya. Dan ia memutuskan untuk pindah rumah. Besok rencananya ia akan berpindah rumah. Dan untuk apartemennya, dikarenakan hanya apartemen sewa yang masa sewanya akan habis 2 bulan lagi, ia tak ambil pusing masalah apartemennya. Selain pakaian yang baru ia beli, kebanyakan barang lama ia tinggalkan di apartemen termasuk sofa, tempat tidur, dan seluruh perabotan yang jelas tidak ingin ia bawa ke rumah barunya.
Pukul 3 yang bisa dikatakan sudah menjelang pagi. Noah akhirnya bisa tertidur setelah menata sedikit barang yang akan dibawanya pindah ke rumah baru. Pagi hari, saat masih tertidur nyenyak, Noah dipaksa bangun dari tidurnya setelah berkali-kali mendengar ada orang yang terus-menerus mengetuk pintu unit apartemennya. Kesal karena waktu tidurnya terganggu, Noah segera saja bangun, dan setelah mencuci wajahnya, ia pergi membuka pintu apartemennya. Begitu pintu dia terbuka, ia langsung saja melihat keberadaan wanita yang beberapa hari lalu mengunjungi apartemennya, hanya untuk semakin menghancurkan hidupnya. Iya, wanita itu Nancy, dan ia kali ini berkunjung ke apartemen Noah seorang diri tanpa ada sosok pria yang merupakan kekasih barunya. Noah menatap Nancy yang kebetulan juga sedang menatap ke arahnya lalu berkata, "Tumben, pagi-pagi datang, apa kamu tidak sedang banyak kerjaan?" "Ah iya, aku lupa hari ini Minggu." Dari wajahnya terlihat jelas Noah malah bertatap muka dengan Nancy. Jika dulu ia sangat menyukai situasi seperti sepagi ini, saat di hari Minggu pagi Nancy akan datang ke apartemennya. Tapi saat ini ia sedang tidak menyukainya, bahkan ia sangat ingin melanjutkan tidurnya dan mengabaikan orang yang mengetuk pintu. Jika sedari awal ia tahu Nancy lah tamunya. "Noah, apa kamu tidak menyambutku sebagai tamu? Hubungan kita memang sudah berakhir, tapi setidaknya biarkan hubungan kita seperti dulu, hubungan teman baik." Sebelum menjadi sepasang kekasih, ia dan Noah adalah teman baik, dan saat ini ia ingin kembali menjadi teman baik Noah. "Kalau saja sejak awal kamu menceritakan tentang perjodohan itu padaku, dan bukannya langsung memutuskan hubungan bersamaan dengan tercetaknya undangan pertunanganmu dengan pria lain, mungkin kita saat ini masih bisa menjadi teman seperti dulu. Seharusnya kamu tahu apa kesalahanmu, dan hubungan antara kita benar-benar sudah berakhir. Tidak ada lagi sepasang kekasih, dan juga tidak ada lagi hubungan persahabatan di antara kita. Anggap saja kita adalah sepasang orang asing yang tak saling kenal." Noah langsung saja menutup pintu apartemennya setelah ia selesai berkata. Dan ia baru tahu kalau Nancy tak datang seorang diri, melainkan ia datang bersama kekasih barunya yang dia menunggunya di kejauhan. Mengabaikan Nancy dan tak peduli lagi dengannya, Noah memutuskan mandi dan setelahnya ia akan pindah ke rumah barunya. Beruntung ia sudah memiliki rumah baru, jadi ia tak perlu lagi menerima tamu seperti Nancy, meski ia tak yakin apa Nancy datang lagi untuk menemuinya. Di sisi lain, Nancy akhirnya memilih pergi meninggalkan apartemen Noah dengan kepala tertunduk. Dia pergi ke tempat pria yang saat ini merupakan kekasihnya. Tanpa melihat wajah pria itu, ia begitu saja masuk ke dalam mobil dengan kepala tertunduk. Melihat Nancy yang pagi-lagi kembali dalam keadaan sedih setelah pertemuan dengan Noah, pria yang kini menjadi kekasihnya menggerakkan gigi marah. Tak terima kekasihnya sedih karena pria dari masa lalunya. "Aku pasti akan membuat hidupnya menderita karena selalu membuat wanitaku bersedih," katanya dalam hati, dan ia bertekad membuat perhitungan dengan Noah. Sedangkan orang yang telah membuatnya marah saat ini sedang merapikan kamar apartemennya untuk kali terakhir. Dikarenakan setelah hari ini ia tak akan lagi tinggal di tempat yang beberapa tahun ini menjadi tempat pulang untuknya. "Semoga apa yang aku tinggalkan berguna untuk mereka yang lanjutnya menyewa unit apartemen ini," kata Noah, dan setelahnya ia pergi meninggalkan unit apartemennya. Sebelum pergi, tak lupa ia mengembalikan kunci apartemen pada pengelola apartemen. Dan untuk uang sisa sewa selama 2 bulan, ia sama sekali tidak menginginkan kembalian, tapi ia meminta salah satu petugas keamanan membawakan motor miliknya ke rumah baru. Permintaan yang tak sulit, jelas saja langsung tersetujui pengelola apartemen, dan 2 orang petugas keamanan akan menemani Noah pergi ke rumah barunya. Satu petugas keamanan bertugas mengendarai motor Noah, dan satu lagi membawa motor yang nantinya akan membawa mereka kembali ke tempat kerja. Noah sendiri jelas ia mengendarai mobilnya, dan hanya dalam waktu kurang dari 10 menit ia sampai di komplek perumahan elit Diamond Star yang letaknya tak terlalu jauh dari lokasi apartemen yang kini menjadi masa lalunya. Episode 9, menangkap komplotan pencuri. Setelah menunjukkan kartu izin memasuki komplek perumahan dan surat kepemilikan rumah pada petugas keamanan komplek yang menurutnya cukup ramah, akhirnya Noah diizinkan masuk kawasan komplek perumahan elit Diamond Star. Mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang, tidak lama kemudian ia sudah sampai di depan rumah nomor 1, yang merupakan unit rumah paling besar dan paling megah, dan unit rumah ini adalah miliknya. Sejenak keluar dari mobil, ia menggunakan kartu akses memasuki rumah untuk membuka pagar rumahnya. Begitu gerbang terbuka lebar, ia langsung saja mengendarai mobilnya, masuk diikuti 2 orang pengendara motor. Begitu mobilnya sudah terparkir rapi, ia keluar dari mobil dan menghampiri 2 petugas keamanan apartemen yang ikut dengannya. "Pak Dayat, Pak Muklis, terima kasih sudah mau mengantarkan motor saya," berkata cukup sopan pada mereka. Lalu ia memberi masing-masing 5 lembar uang 50.000 pada mereka, sebelum mereka pergi karena harus bekerja kembali. Tinggal seorang diri di rumah megah selayaknya istana, ia sudah terbayang betapa lelahnya jika seorang diri untuk membersihkan seluruh bagian rumah yang memiliki 3 lantai dan luas bangunan yang membuatnya geleng-geleng kepala. "Setidaknya aku butuh 4 asisten rumah tangga dan seorang tukang kebun untuk merawat rumah ini,"
Kalau keamanan, komplek perumahan ini sudah menyediakan petugas keamanan, dan jumlah mereka sangat cukup untuk menjaga keamanan komplek ini. Noah berencana mempekerjakan beberapa asisten rumah tangga dan seorang tukang kebun. Untuk gaji mereka, dikarenakan keuangannya belum sebanyak para konglomerat, ia akan menggaji mereka sesuai aturan pemerintah. Namun, tak menutup kemungkinan ia menaikkan gaji mereka seandainya keuangannya jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Setelah lama berdiam diri di halaman rumah mewahnya, Noah memutuskan untuk masuk ke dalam. Dengan kartu akses yang dapat membuka seluruh kunci di rumah, ia membuka pintu utama, dan begitu pintu terbuka, ia sudah disuguhi pemandangan interior rumah yang mewah, megah, elegan, dan modern. Benar-benar rumah sultan. Mungkin aku harus mengeluarkan uang sebesar puluhan miliar jika ingin membeli rumah ini. Seandainya sistem tidak memberikannya sebagai hadiah. Noah sangat kagum akan interior rumahnya. Ditambah seluruh perabotan sudah dilengkapi di rumah barunya, membuat ia bisa langsung menempati rumah baru tanpa harus berbelanja ini itu untuk melengkapi perabotan rumah. Dan setelah puas berkeliling, ia akhirnya memutuskan menempati kamar utama yang berada di lantai 2. Saat Noah ingin merebahkan tubuh sekedar menikmati kelembutan tempat tidur barunya, ia tiba-tiba merasakan lapar karena hari sudah menjelang siang dan memang dari pagi belum makan apapun. Ia sebenarnya bisa saja makan makanan instan yang dibawanya dari apartemen, tapi ia merasa makanan instan kurang sehat dikonsumsi di pagi hari dan lebih memilih membeli makanan di luar. Mengendarai motornya, Noah pergi mencari restoran terdekat dari komplek perumahan tempat tinggalnya. Tidak perlu berkeliling ke sana kemari mencari restoran. Baru juga keluar area komplek perumahan, ia sudah menemukan restoran sederhana yang masih menjual menu sarapan meski hari sudah beranjak siang. Memarkir motor di tempat yang tersedia, ia segera masuk ke dalam restoran, lalu memesan makanan dan minuman menurut selera makanannya hari ini. Selesai memesan, sambil menunggu makanannya, ia menyibukkan diri dengan bermain handphone sampai perhatiannya tertuju pada suara sistem yang tiba-tiba terdengar. Sistem terpicu. Akan terjadi pencurian motor di parkiran motor kurang dari 30 menit. Pencuri membawa senjata tajam, dan dia akan menggunakan senjatanya untuk melukai petugas parkir. Tuhan harus bekerja keras menangkap pencuri sebelum ia melukai petugas keamanan tempat parkir. Jika Tuhan ingin mendapatkan hadiah sistem, hadiah misi uang 500 juta rupiah, 4 asisten rumah tangga pilihan sistem, seorang tukang kebun pilihan sistem, 2 petugas keamanan pilihan sistem. Noah terbatuk ringan setelah terdengar misi yang diberikan sistem padanya. Setelah melihat apa saja hadiah yang akan dia dapat jika berhasil menyelesaikan misi itu sesuai aturan sistem. 30 menit adalah waktu sebelum pencuri beraksi, artinya ia harus menyelesaikan makan sebelum pencuri memulai aksinya. Beruntung aku memesan bubur ayam, jadi aku tidak akan kesulitan menghabiskannya. Noah harus saja makan makanan pesanannya begitu selesai di atas meja. 20 menit aku habiskan untuk menunggu pesanan makan dan menghabiskan makananku. Artinya aku masih memiliki sedikit waktu sebelum pencuri beraksi. Selesai makan, ia tidak langsung pergi, melainkan sejenak bersantai sambil mengawasi area parkir yang dijaga seorang petugas parkir. 5 menit berlalu, ia akhirnya berdiri dan berjalan keluar restoran. Beruntung aku memiliki keterampilan baca pikiran orang lain, jadi aku tak kesulitan mencari siapa pencurinya. 2 orang yang sedang memikirkan cara melakukan pencurian, lalu mereka mulai membagi tugasnya. 1 orang bertugas mengalihkan perhatian petugas yang mengamankan area parkir, dan 1 orang lagi bertugas mengeksekusi motor yang ingin mereka curi. Setelah berada di posisi masing-masing, mereka segera melakukan aksinya. Namun, petugas keamanan area parkir yang sadar dengan gelagat aneh keduanya, ia segera menegur orang mencurigakan yang terus berkeliling area parkir. Saat ia ingin menegur orang itu, pria di dekatnya yang sebelumnya mengajak dirinya bicara nggak jelas. Tiba-tiba saja pria itu mengeluarkan pisau dan langsung mengarahkan ujung runcing pisau ke arah perutnya. Ia hanya bisa pasrah saat pisau itu ditusukkan ke arahnya karena tak mungkin baginya menghindar. Tapi sebelum pisau itu melukainya, pria yang ingin menusuknya tiba-tiba terpental dan langsung kehilangan kesadaran setelah terkena tendangan seseorang yang baru saja keluar dari restoran. Seorang yang keluar dari restoran adalah Noah, dan setelah membuat pingsan pencuri yang ingin menusuk petugas keamanan penjaga area parkir, ia berbalik arah lalu menghampiri satu lagi pria yang menjadi komplotan pencuri motor. Apalagi pria itu kedapatan ingin mencuri motor miliknya. Puh! Noah langsung saja menendang pria yang sudah duduk di atas motornya sampai terjatuh, dan bodohnya ia yang ternyata lupa mencabut kunci motor sehingga memancing minat pencuri pada motor sport miliknya. Lupa mencabut kunci memang kesalahannya, tapi pencuri tetaplah pencuri. Meski kunci motornya tak terlupaan ia cabut, komplotan pencuri pasti tetap beraksi, dan lagi cukup banyak motor yang kuncinya tertinggal di motor karena orang-orang itu terlalu terburu-buru ingin mengisi perut. Keamanan restoran yang cukup ketat meski hanya restoran kecil membuat orang-orang mempercayakan keadaan mereka pada petugas keamanan, dan kasus seperti saat ini baru pertama kalinya terjadi. Masnya, terima kasih sudah menolong saya. Kalau saja masmu terlambat menendang saat itu sampai pingsan, mungkin saat ini saya sudah terkapar karena tertusuk pisau. Petugas keamanan sangat berterima kasih pada Noah. Dengan senyum yang menghiasi wajahnya, Noah berkata, selagi bisa menolong, aku pasti menolong, dan syukurlah Bapak tidak apa-apa. Sudah dipastikan tak ada luka di tubuh petugas keamanan.
Petugas keamanan merasa kagum dengan sosok pria yang telah menyelamatkannya. Sekali lagi saya berterima kasih atas bantuan Masnya, karena saya benar-benar tidak tahu harus memberi apa sebagai ucapan terima kasih. Mendengarnya, Noah hanya menggelengkan kepala, karena memang ia tak membutuhkan imbalan apapun atas perbuatannya, dikarenakan ia akan mendapatkan banyak hadiah dari sistem. Bukannya ia menolong karena ada hadiah dari sistem, tapi tidak tanpa hadiah sekalipun ia pasti tetap menolong petugas keamanan. Setelah melihat polisi datang dan mengamankan pencuri yang memang sudah lama dicari keberadaannya oleh pihak kepolisian, Noah memutuskan pulang dan ingin bersantai di rumah barunya. Di tengah perjalanan pulang, Noah mendengar suara sistem yang sudah berhasil dari tadi ia tunggu-tunggu. Selama Tuhan telah menyelesaikan misi bekerja keras menangkap pencuri sebelum ia melukai petugas keamanan tempat parkir. Mendapatkan hadiah misi, uang tunai 500 juta rupiah, 4 asisten rumah tangga pilihan sistem, seorang tukang kebun pilihan sistem, 2 petugas keamanan pilihan sistem. Hadiah uang tunai telah ditambahkan ke saldo tabungan milik Tuan. Untuk hadiah yang lainnya, semua sedang dalam perjalanan, kemungkinan besok pagi mereka akan sampai di rumah milik Tuan. Dikarenakan mereka adalah hadiah dari sistem, Tuan tidak perlu membayar gaji mereka, karena gaji dan bonus mereka akan menjadi tanggung jawab sistem. Tuan hanya perlu mengawasi pekerjaan mereka dan menegur jika mereka melakukan sesuatu yang menurut Tuan salah. Sudah mendapatkan asisten rumah tangga, tukang kebun, serta petugas keamanan yang memang ia butuhkan tanpa harus mencari keberadaan mereka. Sekarang ia mendapatkan kabar baik lainnya setelah tahu kalau dirinya tidak perlu membayar gaji mereka. Noah merasa sistem sangat mengerti dirinya, seolah ia bisa membaca isi pikirannya. Sistem, apa mungkin kamu bisa mengetahui isi pikiranku? Aku merasa kamu tahu apa yang aku inginkan. Sistem adalah bagian dari jiwa Tuhan, dan tak bisa dipungkiri jika apa yang Tuhan pikirkan selalu dapat diketahui oleh sistem. Pantas saja kamu tahu apa yang aku pikirkan. Noah tak lagi bertanya pada sistem dan memilih fokus mengemudikan motornya.